Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Hainal Firdaus. Nah, untuk video kali ini saya ingin merevisi video saya yang awal-awal saya nge-YouTube ya, yaitu mengenai pembahasan i'rab rafa. Karena di kolom komentar video tersebut itu banyak yang berkomentar, "Mas, musiknya mengganggu." Ya, namanya juga awal-awal saya nge-YouTube ya, jadi semangat. Jadi tiap video itu mesti saya kasih lagu gitu, lagu backsound gitu. Karena saya juga setuju video tersebut itu suaranya atau backsoundnya itu cukup mengganggu, jadi saya revisi ke video ini. Jadi buat teman-teman semua yang masih menonton video penjelasan i'rab rafa saya yang di video sebelumnya, nanti bisa ke video yang ini ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, mulai ke pembahasan i'rab rafa. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, bahwa i'rab itu ada 4, yaitu yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, dan yang keempat adalah jazm. Ya, bagi yang belum tahu atau yang masih baru belajar nahwu dasar, bisa dihafalkan ya bahwa i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, sama jazm. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini itu hanya i'rab rafanya saja. Nah, i'rab rafa ini itu ditandai dengan 4 tanda. Nah, untuk tanda yang pertama, dan ini merupakan sekaligus tanda utama, yaitu ditandai dengan harokat dhammah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tandai dengan huruf wawu. Kemudian yang ketiga ditandai dengan alif. Dan yang terakhir ditandai dengan nun, atau biasa kita sebut dengan thubutun nun, tetapnya nun. Nah, untuk tanda yang pertama yaitu dhammah. Nah, dhammah ini berada pada 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu orang atau satu benda. Misalkan saya kasih contoh jaa zaidun. Di situ lafadz zaidun itu dibaca rafa, ya, karena zaidun itu merupakan isim mufrad. Ya, di situ posisinya sebagai fa'il. Nah, kemudian untuk tempat yang kedua dari tanda dhammah adalah jamak taksir, yaitu ya selain jamak mudzakkar serta jamak muannats ya, selain itu jamak taksir. Contohnya seperti hadihi kutubun. Ini merupakan kitab-kitab atau buku-buku. Lafadz kutubun di situ merupakan jamak taksir, jamak dari lafadz kitabun, ya. Kemudian dijamak taksirkan menjadi kutubun, di situ dibaca rafa, ditandai dengan dhammah. Kemudian untuk tempat ketiga dari tanda dhammah adalah jamak muannats salim. Contohnya seperti ja'at muslimatun, telah datang orang-orang muslim perempuan. Di situ lafadz muslimatun dibaca rafa dan ditandai dengan dhammah karena muslimatun adalah jamak muannats salim. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Gitu gampangannya seperti itu. Fi'il mudhari' yang shahihul akhir dan tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm, ya. Misalkan seperti lafadz yaftahu. Saya kasih contoh, yaftahu zaidun baban. Zaid sedang membuka pintu. Di situ lafadz yaftahu dibaca rafa, ditandai dengan dhammah ya. Karena yaftahu itu merupakan fi'il mudhari' yang shahihul akhir, alias huruf akhirnya itu tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, ada alif, ada wawu, ada ya, itu ya. Kemudian untuk tanda yang kedua yaitu wawu. Nah, wawu ini berada di 2 tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, ya. Contohnya seperti jaa muslimuna, ya. Di situ lafadz muslimuna adalah jamak mudzakkar salim, dibaca rafa. Tandanya adalah wawu, atau kalau orang yang belajar nahwu dasar itu wawu nun gitu ya. Tapi sebenarnya itu tandanya itu wawu saja, enggak wawu nun gitu ya. Kemudian untuk tempat yang kedua dari tanda wawu adalah asma khomsah, atau orang-orang yang sudah belajar alfiyah itu menyebutnya asma sittah gitu ya. Entah asma khomsah atau asma sittah itu tergantung kalian belajar sudah sampai yang mana. Nah, contohnya seperti jaa du jamalin, telah datang orang yang tampan, ya. Nah, itu adalah tanda yang kedua, yaitu wawu, berada di 2 tempat.
yaitu jamak mudzakkar salim serta asma khamsah atau asma sittah. Kemudian untuk tanda yang ketiga yaitu adalah Kemudian tanda yang ketiga adalah atau yaitu saja ya. Kemudian untuk tanda yang ketiga yaitu alif. Nah, alif ini hanya berada di satu tempat, yaitu pada isim tasniyah atau mutsanna. Nah, gitu. Misalkan seperti lafaz muslimani. Contohnya ya ja'a muslimani atau ja'al muslimani gitu ya. Telah datang dua orang Islam itu gitu. Ja'al muslimani. Itu ya. Di situ lafaz muslimani atau al muslimani dibaca rafa ditandai dengan alif. Atau kalau orang yang belajar nahwu dasar ya alif nun gitu ya. Tapi di situ tandanya alif gitu ya. Dan muslimani ini berupa isim tasniyah. Di situ posisinya sebagai fa'il dari ja'a ya. Kemudian untuk tanda yang terakhir dari i'rab rafa atau tanda yang nomor 4 ya, yaitu subutun nun, tetapnya nun atau nun gitu ya. Dan ini hanya berada di satu tempat yaitu af'al khamsah. Af'al itu kalimat fi'il, khamsah itu 5. Karena wazannya emang ada 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya kan? Seperti itu. Namun saya menjelaskan af'al khamsah di kelas saya bahwa af'al khamsah itu setiap fi'il mudhari yang diakhiri alif tasniyah atau diakhiri wawu jamak atau diakhiri ya muannas mukhatabah. Misalkan saya kasih contoh af'al khamsah ya. Hum yastaghfiruna. Nah, yastaghfiruna di situ dibaca rafa, ditandai dengan tetapnya nun. Namun pertanyaan kalian ya mungkin ya. Di situ yastaghfiruna kan mengikuti wazan yastaf'iluna. Sedangkan di af'al khamsah itu enggak ada wazan yastaf'iluna. Adanya itu ya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, ya kan? Taf'aluna sama taf'alina. Terus ini itu masuk ke wazan yang mana? Nah, ini masuk ke wazan yaf'aluna. Jadi wazan-wazan itu, 5 wazan tadi itu hanya sebagai perwakilan. Misalkan ya seperti yaf'aluna, itu untuk perwakilan fi'il mudhari yang di situ ada dhamir mudzakkar, ghaib plus jamak. Jadi gitu. Nah, sehingga lafadz yastaghfiruna ini bisa masuk karena yastaghfiruna itu menunjukkan mudzakkar, ya kan? Jamak, ya kan? Dan ghaib. Begitu juga ya misalkan antum tastaghfiruna. Kalian semua sedang meminta ampunan. Nah, di situ tastaghfiruna itu juga masuk kategori af'al khamsah. Itu ikut ke wazan yang taf'aluna. Di situ ada dhamir mudzakkar, mukhatab, jamak, ya, gitu. Jadi wazan-wazan tadi itu sebagai perwakilan saja. Itu ya pemahamannya. Nah, sekian dulu untuk penjelasan video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan insya Allah untuk penjelasan i'rab, nasab, jar, jazm akan kita bahas lagi untuk merevisi video-video sebelumnya itu yang musiknya mengganggu ya. Jadi gitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.